Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Oktamia, semangat hari ini? Alhamdulillah semangat. Sehat ya? Alhamdulillah. Garanindi, hari ini semangat? Semangat Bu. Sudah sarapan? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Septi hari ini bahagia? Bahagia Bu. Alhamdulillah. Semangat semuanya ya? Semangat. Sebelum mengawali pembelajaran kita hari ini, salah satu untuk mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya, Garanindi, tolong dipimpin untuk berdoa. Teman-teman, untuk mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min 'ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhun yawma idzin na'imah. Lisa'yiha radiyah. Fi jannatin 'aliyah. La tasma'u fiha laghiyah. Fiha 'ainun jariyah. Fiha sururun marfu'ah. Wa akwabun mawdu'ah. Wa na'ariku masfufah. Wa zarabi'u mabsusah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakir innama anta mudzakir. Lasta 'alaihim bimusaitir. Illa man tawalla wa kafar. Fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Inna ilaina iyabahum. Tsumma inna 'alaina hisabahum. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma iftah qalbi futuhal arifin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Terima kasih untuk ketua kelasnya Garanindi. Semoga nanti menjadi pemimpin yang amanah dan solihah selalu. Amin ya rabbal alamin. Ibu absen terlebih dahulu ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada Bu. Ada. Yang tidak masuk hari ini iya apa? Femi. Femi kemana? Femi sakit Bu. Sakit. Yang lainnya? Masuk semua. Ada semuanya ya? Ya. Oke. Berarti yang tidak masuk Femi sakit, semoga lekas sehat kembali. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita yel-yel terlebih dahulu. Yel-yelnya seperti ini. Ketika nanti ibu bilang fisika, kalian harus menjawab semangat, kreatif, luar biasa. Pakai tangannya diangkat gini, dikepalkan. Kalau ibu bilang fisika, kalian menjawab semangat, kreatif, luar biasa. Oke,
Fisika? Semangat kreatif luar biasa. Kurang keras. Sekali lagi. Fisika? Semangat kreatif luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk kalian. Sudah fokus ya? Zahra, ayo fokusnya, fokus lagi. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, Ibu akan mereview dulu pembelajaran kita kemarin tentang kalor. Ada yang masih ingat apa itu kalor? Ada yang masih ingat apa itu kalor? Saya, Bu. Lili? Kalor adalah salah satu bentuk energi dalam bentuk panas. Kalor adalah salah satu bentuk energi. Wujudnya adalah panas. Kalor itu kata lainnya adalah panas. Kalor itu adalah salah satu bentuk energi. Dia perpindahan energi dari suhunya tinggi ke suhu rendah. Ada yang ingat lambang dari kalor itu apa? Ki. Lambang dari kalor adalah Hi. Kalor itu dilambangkan dengan Hi. Di mana kalor dirumuskan Hi sama dengan M kali C kali delta T. M kali C kali delta T. M adalah massa. Massa satuannya Massa kilogram. C adalah kalor jenis itu dipengaruhi apa ya? Kalor jenis dipengaruhi oleh massa jenis dan suhu. Kalor jenis itu dipengaruhi oleh massa jenis dan suhu. Sedangkan delta T itu adalah perubahan suhu. Satuannya apa? Derajat Celcius. Bisa derajat Celcius, bisa Kelvin. Kita bisa pakai derajat Celcius, bisa pakai derajat Kelvin. Tergantung nanti soalnya pengennya yang diminta apa. Seperti itu. Itu kalor. Ada yang masih ingat suhu itu apa ya? Kalau suhu adalah ketika kita kepanasan, ketika kita kedinginan, itu biasanya yang diukur adalah suhunya. Suhu adalah ukuran panas dinginnya suatu benda. Panas dinginnya suatu benda itu adalah suhu. Untuk mengukur suhu alatnya apa? Termometer. Untuk mengukur suhu alatnya adalah termometer. Oke. Sekarang pembahasan kita hari ini tentang asas Black, masih berkaitan dengan kalor. Gambar apa itu? Kopi. Kalian pernah membuat kopi? Pernah. Caranya membuat kopi gimana? Merebus air dulu. Diseduh dengan Air panas. Harus pakai air panas? Iya. Nggak bisa pakai air dingin? Bisa tapi larutannya itu lama. Oke. Kalau kita pakai air panas nanti cepat larutnya. Kalau pakai air dingin itu lama larutnya. Ketika kalian membuat kopi itu berarti ditaruh di cangkir. Biasanya kan seperti itu. Terus diaduk pakai sendok. Cangkir dan sendoknya suhunya tinggi atau enggak? Sebelum dikasih air panas suhunya tinggi atau enggak? Enggak, suhu normal. Jadi ketika ketika kita mau buat kopi, cangkir dan sendok itu dalam suhu ruangan normal. Ketika kita buat kopi berarti dimasukkan air panas. Yang lama-kelamaan cangkir dan sendoknya panas juga atau enggak? Iya, itu kalor, perpindahan energi seperti itu. Gambar apa ini? Sosis. Ketika ingin masak sosis, ternyata sosis itu masih beku dan saling menempel. Bagaimana cara agar sosis tersebut bisa cepat lepas dan bisa segera dimasak? Direndam air dulu. Direndam air? Siram. Disiram air? Boleh disiram air ya? Iya. Oke. Ketika kita ingin memasak sosis, biasanya kan ditaruh di freezer sosisnya. Ketika dikeluarkan,
sosisnya beku, padahal kita pengen cepat-cepat bisa makan. Jadi caranya biasanya direndam air. Kalau biasanya kalian merendamnya pakai air biasa, silahkan sekarang diganti pakai air hangat. Karena kalau kelamaan pakai air biasa nanti kuman-kumannya masuk. Biasanya kalau direndam pakai air biasa kan butuh waktu yang lebih lama. Direndam pakai air hangat seperti itu. Ini tentang asas black. Ketika airnya, sosisnya beku, kita rendam dulu dengan air biar sosisnya tidak nempel lagi, tidak menjadi es lagi. Tujuan kita belajar hari ini tentang asas black ini ada beberapa, 1, 2, 3, 4. Lili tolong dibacakan tujuan yang pertama. Peserta didik dapat menyebutkan pernyataan asas black dengan tepat dan akurat. Terus? Yang kedua adalah peserta didik dapat menentukan benda yang menerima dan melepaskan kalor ketika dua benda dicampurkan dengan tepat. Yang ketiga adalah peserta didik dapat menganalisis besarnya suhu akhir campuran sesuai dengan persamaan asas black dengan tepat dan akurat. Yang keempat adalah peserta didik dapat menyimpulkan penerapan asas black dalam kehidupan sehari-hari. Oke, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah peserta didik dapat menyebutkan pernyataan asas black dengan tepat dan akurat. Nanti setelah percobaan, setelah pembelajaran ini kalian diharapkan dapat menyebutkan pernyataan asas black. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan benda yang menerima dan melepaskan kalor ketika dua benda dicampurkan. Itu nanti kalian akan praktikum. Jadi kalian bisa menentukan mana benda yang menerima kalor, mana benda yang melepas kalor. Yang ketiga, diharapkan nanti kalian dapat menganalisis suhu akhir campuran. Jadi kan tadi ada benda yang menerima, ada yang melepas. Sehingga pada beberapa saat akhirnya suhunya setimbang. Kalian bisa menentukan suhu akhirnya berapa kalor yang diterima, berapa kalor yang dilepas. Yang terakhir, peserta didik dapat menyimpulkan penerapan asas black dalam kehidupan sehari-hari. Apa toh itu? Nanti kita pelajari lebih lanjut. Terus untuk langkah-langkah pembelajaran kita hari ini, yang pertama nanti kalian akan belajar dengan model PBL, Problem Based Learning. Jadi kalian belajar berdasarkan masalah yang ada. Nanti Ibu tampilkan video, tampilkan gambar, kalian merumuskan masalah yang ada. Setelah itu kalian menganalisisnya, kalian dengan praktikum membuktikan. Kalian membuktikannya dengan praktikum. Setelah itu kalian menganalisis data. Setelah menganalisis data, kalian nanti membuat kesimpulan dan presentasi di depan. Yang perlu Ibu sampaikan lagi, penilaian. Penilaian nanti akan ada tiga kategori. Yang pertama adalah penilaian sikap. Itu nanti dilihat dari sikap kalian. Disiplinnya seperti itu. Untuk yang kedua adalah penilaian proses. Penilaian proses itu ketika kalian melakukan praktikum. Jadi kalian menyiapkan alat dan bahannya seperti apa, ketika praktikum bagaimana, terus diskusinya aktif apa tidak dengan teman-temannya, presentasinya seperti apa. Yang ketiga, penilaian pengetahuan. Jadi nanti akan ada soal yang Ibu berikan, kalian mengerjakan soal seperti itu. Jadi penilaiannya ada 3 kriteria tadi, sikap, proses, dan pengetahuan. Oke, untuk memulai pembelajaran kita, silahkan disimak video berikut. Sebentar. Maaf.
Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Saiful Bari. Oke, kali ini saya akan berbagi resep es americano yang memang biasa saya gunakan resep ini sehari-hari. Resepnya sangat sederhana, yuk langsung saja. Gunakan kopi sebanyak 20 gram, gitu ya. Jadi dosnya itu 20 dan sangat disarankan kopinya itu full Arabica. Nah, untuk yieldnya sendiri Ada 40. embunnya. Kalau Berarti teman-teman panas ingin atau dingin memperpanjang itu? ekstraksinya silahkan, tetapi yang berdekatan dengan rasio 1:2. Oke, berikutnya kita akan tambahkan dengan 100 hot water. Hot water itu Untuk apa? suhu atau temperatur yang Air panas, disarankan kopinya. antara 80 sampai 85. Oke. Sampai di sini, jangan langsung ditambahkan dengan es batu, tetapi diaduk dulu. Oke, berapa kali ngaduk secukupnya lah ya. Oke teman-teman. Nah, sekarang kita akan tambahkan dengan es batu sebanyak 100 ya, atau secukupnya. Oke. Enak sekali ya. Segernya. Sip, sebentar lagi. Satu lagi. Oke. Sudah? Ini sudah selesai gitu ya. Tinggal nanti Oke, ini tadi video tentang pembuatan es americano yang enak. Kira-kira dari video yang ada, ini permasalahan yang didapatkan yang berhubungan dengan materi kita apa? Yang berhubungan dengan materi kita? Ada uapnya. Terus apa lagi? Ada perubahan suhu. Perubahan suhu didapat dari mana tadi? Ada air panas dan es batu. Kenapa pakai air panas? Kenapa kok dimasukkan es batu seperti itu? Kenapa kira-kira? Air panas untuk melarutkan kopinya. Air panas untuk melarutkan kopinya. Terus? Dikasih es batu biar jadi es. Oke, dikasih es batu biar menjadi es yang dingin. Oke, pembahasan kita hari ini adalah tentang asas black. Asas black. Asas black itu adalah ketika ada dua buah benda yang berbeda suhunya dicampurkan, maka lama-lama kedua benda tersebut akan mencapai suhu yang setimbang. Suhu yang setimbang itu adalah suhu dua benda tersebut sama. Saya mempunyai asas black. Itu adalah kita mempunyai Hi serap. Hi serap itu sama dengan Hi terima. Hi serap adalah kalor. Kalor yang menyerap sama dengan kalor yang menerima. Di mana Hi tadi rumusnya apa? Mj kali delta T, berarti ini adalah serap sama dengan Hi terima, tetap Mj delta T ini yang menerima. Ketika ada dua buah benda panas dan dingin kayak es americano tadi, ada air panas, ada air dingin. Maaf, ada air panas, ada es. Yang melepas kalor yang mana? Air panas. Yang melepas kalor? Yang melepas kalor, lepas. Kalor adalah air panas atau esnya? Air panas. Yang melepas kalor itu adalah air panas. Sedangkan yang menyerap kalor? Yang menyerap kalor adalah es batu. Silakan diingat. Yang melepas kalor itu yang suhunya tinggi atau rendah? Yang suhunya tinggi. Yang menyerap kalor itu adalah yang suhunya rendah. Ini tentang asas black.
Asas Black itu adalah Hi serap sama dengan Hi terima. Ketika dua buah benda dicampurkan, maka akan mencapai suhu yang setimbang. Sekarang ada gambar ini. Gambar apa ini? Orang yang kehujanan. Oke, orang kehujanan, anak yang kehujanan. Pernahkah kalian kehujanan? Pernah. Ketika kita kehujanan, itu kita pasti kedinginan. Sekarang masalahnya, apa yang kalian rasakan setelah kehujanan? Itu kedinginan. Mengapa demikian? Permasalahan yang harus kalian pecahkan adalah kenapa ketika kita kehujanan itu kita selalu kedinginan? Perubahan suhu. Adanya perubahan suhu. Adanya perubahan suhu. Oke, adanya perubahan suhu. Untuk mencari solusinya, kita hari ini silakan kalian praktikum untuk menganalisis datanya. Untuk menentukan permasalahan, kalian membuktikan nanti ada asas Black dan kalian menganalisis data dan berdiskusi dengan teman-temannya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Silakan berkelompok menjadi 4 anak berarti 3 kelompok. Silakan. Ayo berkumpul dengan kelompoknya. Ini nanti saya bagikan LKPD. Ada langkah-langkah yang harus kalian kerjakan di situ. Silakan dibaca LKPD-nya. Ada langkah-langkah yang harus kalian kerjakan di situ. Nanti berdiskusi dengan kelompoknya untuk memecahkan masalah. LKPD ini bisa kalian akses juga di HP kalian. Saya kirimkan linknya di grup WA. Untuk nanti percobaannya kita membuktikan asas Black. Kalor yang dilepas itu sama dengan kalor yang diterima. Di depan kalian sudah ada alat-alatnya. Bahannya nanti kita pakai es batu dan juga air biasa. Silakan. Sekarang silakan, monggo dimulai. Bisa dimulai. Langsung aja enggak apa-apa. Depan belakang. Gelasnya jangan lupa ditimbang dulu. Pertama silakan ditimbang dulu. Ditimbang sebelum kalian berapa itu. Sampai setimbang. Dicatat, jangan lupa dicatat. Di situ, di LKPD-nya. Sudah? Bisa? Sampai setimbang. Itu berarti terlalu berat. Yang berat yang mana? Coba. Enggak 100 kebanyakan. Coba enggak. Nah, berarti ini gini. Loh. Ini 90. Ininya ke sini. Loh. Ayo. Sudah? Terus diisi air berapa? Yang sudah diisi air 100. Itu airnya di keran itu, monggo. Pakai air biasa aja. Berapa? Dibaca berapa? 197. Dicatat. Diisi air 100
mili. Habis itu dipanaskan sampai suhu 60 derajat. Ini yang lain bisa menyiapkan. Nah, awas hati-hati. Yang lain bisa awas hati-hati. Yang lain bisa menyiapkan untuk yang pembakarannya. Koreknya di sini ya. Setelah kalian isi berarti ditimbang lagi. Iya, 100 mili. Nyalainnya pakai korek. Nyalainnya pakai korek. Nggak ditiup bisa. Diisi dulu itu, diisi dulu. Nggih, diisi. Belum selesai gini kok, Sudah? Diisi air. Yang lain bisa menimbang kalorimeternya. Kalorimeternya silahkan ditimbang. Ini kalorimeternya silahkan ditimbang, boleh. Berapa ini? 200 ya. 268. Kalorimeternya ada yang nimbang kalorimeter, ini ada yang nyiapkan pembakarannya ini tadi. Koreknya di sini. Sudah nyala ya. Statifnya diturunkan. Hati-hati, tangan dua. Lek kurang berarti ditambahi, kalau kebanyakan ya dikurangi. Sampai suhunya 60 derajat. Sampai suhunya 60 derajat. Ada yang ngawasi lo ya? Iya. Ada yang memantau lo. Setelah itu es batunya nanti diukur. Es batunya diukur. Setelah ini 60 terus ditaruh bawah, diganti es batu. Iya. Lo nanti dimasukkan sini. Tidak ada ini, saya tak ambilkan. Kurang apa enggak es batumu? Enggak. Setelah itu es batunya enggak. Tidak seperti itu. Diukur dulu. Suhunya. Suhunya. Setelah itu air panasnya dimasukkan.
Ini nak iki tempatnya es batu. Dalam. Kalau sudah 60 derajat diapakan? Ya sudah. Sik, tunggu. Diukur dulu. Sik, Dok. Begini. Panasi lagi aja, Dok. Masih lagi Bang. Ben tetap 60 nanti. Di sini nanti nggak bisa dipanasin. Buatan. Kita ingin mengukur suhu campuran nanti. Seperti ini. Berarti nanti yang dari Nah. sini tulis di sini ya Bu? Dalam? Ini ditulis. Enggak, yang ini pegangi seperti ini. Jangan dipegangi termometernya. Lah. Ketika ngukur es batu, ketika kalian ngukur suhu es batu, termometernya jangan kena tangan, talinya aja yang dipegang. Min apa enggak? Belum. Ke bawah. Ya. Es batunya di sana. Lah. Langsung tambah 100, langsung 100. Tambah 100. Berarti kalau di atas ini kurang atau Kalau di atas berarti kurang apa lebih? lebih. Nah, Kowe golek sing pas, cari yang pas. Sudah? Enggak, itu cuma tempat es batu, timbangannya kalian nggowo ngegem. Sudah? Es batu termometernya sudah apa belum? Iya. Masih berapa itu? Sampai di bawah 0 berarti. Kamu kok mek titik ya? Ini tadi berapa? 45,6. Cek. Iki sing mbok tambahi sing ndi iki? ini ya Bu. Tadi di 0 toh? Iya. Yang pas nimbangin Ini Bu kalimat Iki nimbangin iya wis. Terus iki masa gak kamboten iki. maksudnya ya sing ditimbang ini. Ya kan sing ditimbang ini. Lah iki nyapa iki? Kok mbok timbang? Loh, katanya taruh sini. Kamu timbangannya bawa es batu nyekeli ini buat gini. Lah, ini tambahi 100. Lah, masukkan sini. Kurang apa enggak, Wi? Kakean. Nah, lek kurang kan ambil lagi di sini. Ini tempatnya buat ngambil es batu. Sudah, loh, Bu, di bawah 0. Es batu itu mesti Ini kan campuran rondak tebus. enggak, iya suhu es batu. Suhu es batu itu mesti dibawa. Nanti airnya dicampur dengan sini. Iya. Nah, Min. karena kurang jero ini. Ora pucuke tok enak jare. bisa pucuk itu enak. Iki masih 5 derajat.
Sudah di situ. Iya sih. 2, 3. Masih ke bawah toh? Loh, tadi kan 5. Sekarang 3. Sekarang 3 derajat. Sampai di bawah 0 pernah. Ke bawah lagi apa enggak? Sudah. Bisa 3 ya. Ininya pakai ini baru kok. Ben nggak panas. Nggak ngangkat. Iki ini lali tuh. Lu ini 0 dulu, 0 mili. Ke bawah lagi apa enggak, Dok? Dalam. Kalau sudah berhenti ya sudah. Berarti kalau es batunya sudah diukur suhunya. Iya. Dimasukkan. Iya, dimasukkan. Ini dibiarkan aja. Yap. Nanti diukur lagi suhunya. Nanti ketika mau dimasukkan suhunya diukur lagi. Dalam. Hah? Nanti kalau mau dimasukkan suhunya diukur lagi. Enggak apa-apa, wis enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Seharusnya di bawah 0. Dah, masih 6 kurang. Pokoknya kena es batunya ya, ojo kena. Yang ini bikinin apa enggak? Yang air panasnya. Air panasnya. Enggak usah. Nanti ukur lagi, baru nanti suhunya berapa. 100 kok metu iki. Medun lho iki sik wis pasang iki wis medun. Medun siji. Terus. Lap, sip. Berhasil. Sudah? Oh ya sudah, berarti ini diukur airnya. Langsung. Masukkan. Langsung mundur ke kan? Ya iyalah. Langsung serut sampai berhenti. Fisika kalau gini seru ya. Iyalah. Lebih ini namanya. Bosan ya di kelas tok ya? Iya. Yap. Kamu sekolah mana?
Iya. Iki ditulis. Iya, ditulis. Yang enggak dicari. Iya. Dari awal dicari semuanya. Enggak usah digaris-garis. Enggak usah, enggak apa-apa. Langsung aja. Langsung seret gitu aja. Oh iya, Mbok sama birunya enggak kelihatan. Mulai nanti analisisnya jangan cuma angka-angka, tapi harus juga dijelaskan ketika presentasi. Ketika presentasi itu juga harus dijelaskan. Ini awalnya berapa, nanti dapatnya berapa, terus bagaimana. Dalam apa? Piye? Perbandingannya. Iya. Maksudnya, cing mana? Nomor berapa toh? Lah, ya ini dicari. Kamu kan dapat tadi masamu berapa? Yang menyerap itu yang mana? Yang menyerap air panas. Air panas. Yang menyerap es batu. Masanya es batu berapa tadi? 100. Kalor jenis es. Kalor jenis es. Ayo dicari. Terus delta T itu adalah perubahan suhu. Suhu awalnya tadi berapa es batu? Ini berarti satu-satu, bukan seperti ini. Ini berapa, ini berapa. Yang kalor serapnya berapa, kalor terimanya berapa. Karena semuanya ada, sudah ada. Berarti kalornya yang dicari. Nah, boleh cari di literatur. Makanya analisis data itu selain kalian diskusi, cari di literatur. Literatur itu banyak sekali yang Ibu bagikan di WA-mu, bisa bahan ajarnya. Yang dari buku LKS-mu monggo, atau browsing silahkan. Siapa? Punyanya Setelah diisi air, dikurangi sebelum diisi air. Enggak usah ditulis, enggak apa-apa ya Bu ini? Enggak apa-apa, pokoknya kamu ngerti. Sakjane ditulis dalam. masanya itu gram atau kilo? Lah, satuanmu itu apa? Kalau gram ya pakai gram nanti. Air panas 70. Berarti iki 60 ngono. Kalau masanya dalam gram, kalor jenisnya juga dalam gram. Kalau masanya enggak, kalor jenis itu ada, makanya cari di literaturnya. Dalam Ditulis di sini semua. monggo. Iya. Apa cuma yang ini saja? Enggak, semuanya no. Masanya kan 100. Heeh. C-nya 1200. Masanya 100 itu satuannya apa? Gram. Gram. C dalam satuan apa? Kilo. Kilo. Berarti kalau kilo semua, kalau gram semuanya. 1200 kilo gitu. Iya. Atau di garis per gram. Lah, boleh masanya mbok ganti yang kilo. Berarti 100 gram ada berapa kilogram? Ini salah. Karena kalor jenisnya dalam kilo. Oh iya. Ada yang sudah ketemu kalor jenis es berapa? 1200. Itu kalau dalam satuan kilo. Kalau dalam satuan gram 1200 kilogram. Coba cari. Ini derajat Celcius ya Bu semuanya. Hah? Derajat Celcius Iya, semuanya. iya.
Suhu itu dalam derajat Celcius semuanya. Lah ini sudah ada atas, berarti di bawah enggak usah ditulis. Kalau M-nya dalam gram, berarti C-nya nanti dalam gram. Kalau C-mu kalau 1200 itu dalam kilogram. Berarti masamu jadikan kilogram saja. Berapa tadi? 100 gram, berapa kilogram? 0,1. Lupa saya. Iya. Tadi satuan dari kilogram itu kal per kg derajat Celcius. Iya, heeh.
Dalam? Kesimpulannya kan berarti menjelaskan. Iya, menjelaskan dari semua awal dari gelas awal kosong. sampai Menjelaskan dari gelas kosong. ya boleh. Sampai nanti pemecahan masalahnya. Sampai ini ya, sampai analisis ini, Bu. Iya, analisis plus masalah awalmu tadi apa? Pemecahan masalahnya. Kenapa kayak habis hujan begini? Iya, betul. Itu. Sampai itu. Oh iya. Hubungannya dengan materi kita apa? Kira-kira seperti itu. Kalau kita kedinginan. Jadi silahkan di literatur. Monggo. Tiga menit lagi ya. Judulnya ketiga zat mengalami kenaikan suhu maka zat tersebut terjadi proses melepas. Melepas apa? Boleh naik kan? Pinter. Ketika suatu zat mengalami suhu maka zat sing iki sing turun iku sing menyerap. Pak, langsung C. Zat Ya. Wes mulai mudeng toh. Arahnya kemana? Penilaian. Oh, berarti ini bukan 100, tapi 102. Makanya ditimbang semuanya dulu biar tahu masa airnya. Sudah. Ini aku saya. Dihitung dalam. Oh, iya. Gak apa-apa. Ini dijelaskan seperti ini nggak apa-apa? Atau tambah lagi? Ditambahkan lagi hubungannya dengan asas Black ada apa enggak? Oh, iya. Asas Black itu kan menerima dan menyerap. Iya. Penurunan suhu tubuh. Penurunan suhu tubuh itu karena apa? Ini Bu, asas Black akan kunci utama asas Black adalah Lepas kalor dilepas sama dengan kalor diterima. Ya. Kira-kira penurunan suhu tubuh itu karena apa? Bentar. Dijelaskan. Penurunan suhu tubuh itu karena apa? Solusinya itu nanti kan menggunakan asas Black. Ben tubuh kita tidak dingin, itu kita harus bagaimana? Iya. Berarti kayak kemarin dikasih solusi. Iya, solusinya apa?
Jangan lupa dikasih solusinya apa. Ketika kita, kan tadi masalahnya adalah kedinginan. Kedinginan itu karena apa? Terus solusinya bagaimana? Ya ada ada masalah harus kita selesaikan. Tujuan kita pembelajaran ini berbasis masalah, ada masalah terus solusinya apa, seperti itu. Boleh. Ini sudah selesai? Oh ini, ya. Penurunan suhu disebabkan ketika terpapar suhu udara atau air dingin yang ekstrim tanpa mengenakan pakaian yang tepat. Oke, monggo. Sudah. Dari masalah Solusinya apa? belum. Masalah. Itulah sudah nanti masalah saya. Sini aja enggak apa-apa, enggak usah di sini. Tika kenapa Bu nggak ikut? Dalam Tika kenapa kok nggak ikut? sakit. Nanti semuanya itu di depan. Yang presentasi 2 saja. Tidak. Lili. Lili sama Lili. Tidak. Ayo waktunya. Nanti solusinya sama kesimpulannya langsung dibacakan aja. Dalam. Iya. Ya sudah selesai, sudah. Belum. Ini berarti ayo kelompok 1 ditempel di depan. Siap-siap. Siap-siap. Yang maju adalah Lili sama Waeli. Yang tolong berarti Fitri sama Elita nempel di depan. Lakban. Di tengah-tengah aja, enggak apa-apa. Bisa? Kursi ya? Monggo. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Solusi badan kita nggak menggigil. Coba. Iya. Setelah atau saatnya? Saat. Ketika ben kita tidak menggigil itu bagaimana? Ayo. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Ayo Lili sama Waeli. CRS.
depan situ enggak apa-apa. Ini di apa gimana? Sudah. Kamu. Yang lainnya tolong diperhatikan ya. Jangan jelas suka tidak apa-apa sing ngarep-ngarep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil percobaan yang kami lakukan. Yang pertama asas Black. Ayo perhatikan, ketika keluar dari air kolam renang, kenapa kita malah terasa kedinginan? Karena terjadi penguapan dalam permukaan kulit. Ketika terjadi penguapan, molekul-molekul dengan kecepatan yang lebih tinggi meninggalkan cairan, sehingga yang tertinggal adalah molekul dengan kecepatan rendah. Yang kedua, mengapa setelah kehujanan kita menggigil kedinginan? Seorang merasa kedinginan karena tubuh basah kuyup kena air hujan, sehingga tubuh harus mengeluarkan energi yang besar untuk menghasilkan suhu tubuh. Satu, pada kajian literatur terkait banyak kalor yang diserap dan dilepas. Yang pertama, ketika zat yang mengalami kenaikan suhu, maka zat tersebut terjadi proses pelepasan kalor. Yang kedua, kebalikannya, ketika proses perubahan mengalami penurunan suhu, maka zat tersebut terjadi proses penyerapan kalor. Yang ketiga, ketika zat padat menjadi cair, maka proses perubahannya menyair. Yang keempat, ketika proses perubahan wujud dari cair menjadi padat, maka terjadi proses membeku. Soal yang kedua, ketika kita merasa kedinginan setelah kehujanan, berarti tubuh kita melepas kalor. Dan menggigil merupakan salah satu bentuk usaha tubuh kita menyerap kalor agar suhu tubuh kita meningkat. Hasil dari perolehan dari percobaan. Yang pertama, air panas suhu di atas 60 derajat, suhunya 60 derajat. Yang kedua, es batu, suhunya -1 derajat. Yang ketiga, air campuran, suhunya 5 derajat. Berapa suhu mula-mula air sebelum dipanaskan? 30 derajat. Berapa suhu akhir setimbang kedua zat yang suhunya awalnya berbeda? 5 derajat Celcius. Berdasarkan hasil praktikum, bagaimana perbandingan besar suhu air panas dengan suhu akhir setimbang? Perbandingannya 6:1 karena suhu 30 Karena suhu awal 30 derajat dibagi suhu akhirnya 60 derajat. Jadi 6:1. Yang keempat, berdasarkan hasil praktikum, bagaimana perbandingan besar suhu es dengan suhu akhir setimbang? -1/8. Berdasarkan hasil praktikum, benda apa saja melepas dan menerima kalor? Yang melepas kalor air panas, yang menyerap kalor adalah es batu. Hitunglah jumlah kalor yang diterima oleh es yang dilepaskan air panas dengan menggunakan persamaan kalor. Rumus dari asas Black yaitu M kali C kali delta T. Kalor sama dengan 0,1 kali 2100 kali
Langsung. Bisa langsung. Dijelaskan. Enggak. Dijelaskan. Rumus dari asas split yaitu H sama dengan M kali C kali delta T. Kita dapatkan 0,1 kali 2100 kali 0,3 sama dengan 63 kalori per kilogram Celcius. Kesimpulan yang kelompok kami dapat adalah yang pertama adalah massa jenis dan suhu campuran memiliki suatu hubungan yang mana semakin banyak penambahan massa air dingin maka akan semakin rendah suhu campuran yang didapatkan. Yang kedua adalah asas Planck akan terjadi jika dua atau lebih jenis zat tercampur jadi satu lantas memiliki suhu berbeda, titik temperatur kesetimbangan atau bisa disebut konstan. Yang ketiga adalah kunci utama asas Planck adalah kalor dilepas sama dengan kalor diterima. Rumus kalor adalah Q sama dengan M kali C kali delta T. Lalu terbukti bahwa teori asas Planck terpakai dalam percobaan ini. Hal ini dibuktikan dengan samanya kalor jenis terlepas dan kalor jenis diterima. Dan kalor jenis benda lebih dipengaruhi oleh sifat dan jenis benda itu sendiri. Jika kalor jenis benda memiliki nilai yang kecil, maka suhu benda akan naik dengan cepat saat dipanaskan. Lalu, kenapa di saat kita kehujanan badan kita menggigil? Yaitu karena adanya sebuah refleks dari tubuh akibat terjadinya penurunan suhu tubuh. Dan penurunan suhu disebabkan ketika terpapar suhu udara atau air dingin yang ekstrim tanpa mengenakan pakaian yang tepat. Dan solusi agar badan kita tidak menggigil saat kehujanan adalah yang pertama kita bisa memakai pakaian yang hangat, yang kedua adalah cukupi kebutuhan cairan tubuh kita, yang ketiga adalah minum teh, jahe hangat, yang keempat adalah istirahat yang cukup, yang kelima adalah konsumsi makanan yang bergizi. Terima kasih. Sekian dari presentasi kami, mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau tanya atau memberi masukan? Ada yang mau tanya? Dari kelompok 2, kelompok 3 ke kelompok 1 ada yang mau tanya? Oke, ada yang tanya? Ya. Umi. 0,3 dapat. Iya. 60. Iya. Suhu awal dikurangi suhu akhir kan hasilnya gram tak. Kan itu disetarakan sama kilo. Yang disetarakan kilo. Suhu itu satuannya apa? Suhu. Derajat Celcius. Derajat Celcius. Suhu awalnya berapa di situ? Suhu awalnya adalah 30. 30. Suhu akhirnya adalah? Suhu akhirnya adalah 60. 60. Berarti suhu akhir. Kok dapat 0,3? Oke, terima kasih masukan dari kelompok 3 membenarkan untuk kelompok 1. Enggak apa-apa. Enggak masalah. Berarti kalau suhu itu enggak usah Dirubah. Enggak usah ke kilo, enggak, karena suhu itu satuannya adalah derajat Celcius seperti itu. Terima kasih sudah diingatkan. Plus untuk kelompok 3 yang teliti. Ada lagi? Ada lagi yang mau ngasih pertanyaan atau saran? Enggak, cukup? Oke, terima kasih. Terima kasih kelompok 1. Oke, silakan. Oke. Yang kelompok 2, silakan maju.
papannya. Ada guntingnya juga ada. Bawah aja satu. Pencetan. Gini kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil percobaan kami. Ketika keluar dari kolam renang, kenapa kita malah terasa kedinginan? Karena terjadi penguapan dalam permukaan kulit. Ketika hal itu terjadi, molekul-molekul dengan kecepatan yang tinggi meninggalkan cairan, sehingga meninggalkan molekul dengan kecepatan rendah. Yang gambar kedua, mengapa setelah kehujanan kita menggigil kedinginan? Karena suhu panas tubuh kita bercampur dengan suhu dingin dari air hujan. Dari peristiwa ini, badan akan terasa menggigil saat kita kehujanan. Satu, pada kajian literatur terkait banyaknya kalori yang diserap dan dilepaskan. A. Ketika zat mengalami kenaikan suhu, maka zat tersebut terjadi proses penerimaan kalor. B. Kebalikannya, ketika suatu zat mengalami penurunan suhu, maka zat tersebut terjadi proses pelepasan kalor. Yang C. Selanjutnya, ketika zat padat berubah wujud dari padat menjadi cair, maka proses perubahan tersebut menyerap kalor. Kebalikannya, ketika proses perubahan wujud dari cair menjadi padat, maka terjadi proses melepas kalor. Yang nomor 2, berdasarkan jawaban nomor 1 di atas, ketika kita merasa kedinginan setelah kehujanan, berarti tubuh kita melepas kalor, dan menggigil merupakan salah satu bentuk usaha tubuh kita menyerap kalor agar suhu tubuh kita meningkat. Dari data yang kami peroleh dari hasil percobaan, yang pertama, keadaan air panas, yakni suhunya berkisar 76 derajat Celcius. Pada suhu es batu, kami menghasilkan min 2 derajat Celcius. Air campuran atau panas dan dingin ditemukan suhunya 36 derajat Celcius. Analisis data yang pertama, berapa suhu mula-mula air sebelum dipanaskan? Suhu mula-mula air berkisar 30 derajat Celcius. Yang kedua, berapa suhu air setimbang kedua zat yang suhu awalnya berbeda? Suhu akhir dari kedua zat ditemukan 36 derajat Celcius. Berdasarkan hasil praktikum, bagaimana perbandingan besar suhu air panas dengan suhu air akhir setimbang? Perbandingannya berkisar 76 derajat Celcius banding 36 derajat Celcius.
Yang keempat, berdasarkan hasil praktikum, bagaimana perbandingan besar suhu es dengan suhu akhir atau setimbang. Hasil akhirnya min 2 derajat Celcius banding 36 derajat Celcius. Yang kelima, berdasarkan hasil praktikum, benda apa saja yang melepas dan menerima kalor. Benda yang melepas kalor adalah air panas, sedangkan benda yang menerima kalor adalah es batu. Yang keenam, hitunglah jumlah kalor yang diterima oleh es dan yang dilepaskan air panas dengan menggunakan persamaan kalor. Persamaan kalor pertama sama dengan M kali C kali delta T sama dengan 102 kg. 102 kg dikali 1 dikali 40 derajat Celcius sama dengan 4080 kalori per gram derajat Celcius. Persamaan kalor yang kedua sama dengan M kali C kali delta T, 33,4 kg dikali 0,5 dikali 38 derajat Celcius, hasilnya 634,6 kalori per gram derajat Celcius. Jumlah dari kedua kalor yakni sebesar 4714,6 kalori per gram derajat Celcius. Yang terakhir, kesimpulan dari praktikum yang kami lakukan bahwa kami menemukan suhu awal air panas sebesar 76 derajat Celcius dan suhu awal es batu sebesar min 2 derajat Celcius. Saat keduanya dicampur ditemukan hasilnya sebesar 76 derajat Celcius. Dalam praktikum ini ditemukan prinsip asas Black yang menyatakan bahwa kalor yang diterima sama dengan kalor yang dilepaskan. Solusi. Solusi dari masalah-masalah mengapa saat kita kehujanan badan terasa menggigil. Yang pertama, yaitu kita bisa berteduh di tempat yang terhindar dari hujan. Yang kedua, menggosok tangan dan badan untuk menghangatkan suhu tubuh kita. Yang ketiga, memakai jas hujan atau payung. Yang keempat, memakai pakaian yang hangat dan tebal. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada yang ingin bertanya, ada yang mau menyampaikan masukan atau pertanyaan ke kelompok 2? Apakah sama jawabannya? Atau bagaimana? Ada yang mau menanggapi, silakan. Ayo. Kelompok 1 mau menanggapi? Kelompok 3 ada tanggapan untuk kelompok 2? Tadi kita ketemu serapnya berapa? Yang menyerap kalor Q-nya 4080 kalori per gram derajat Celcius. 4080 kalori per gram derajat Celcius. Gram derajat Celcius. Ya. Itu kalornya. Ya. Kalor serapnya. Ya. Kalor lepasnya 634,6 kalori per gram derajat Celcius. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau menanggapi? Tidak ada. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak usah, nanti aja. Oke, duduk aja. Oke, dari percobaan yang telah kita lakukan tadi, dari awal sampai terakhir kalian presentasi tadi, ternyata masih banyak sekali miss kekurangan-kekurangan yang kita dapatkan. Ketika kalian melakukan percobaan sudah bagus, ketika pengolahan data sudah hampir mendekati
Tapi yang sering kalian lupakan adalah satuan. Yang masih sering dilupakan adalah satuan. Satuan dari kalor itu apa? Joule. Kalau nggak joule kita pakai kalori atau kal. Lihat di depan, Q-nya satuannya adalah kalori per kilogram derajat Celcius. Tadi kelompok 2 juga seperti itu. Padahal satuan kalor itu kalau nggak joule itu kalori, tidak ada embel-embel yang lain. Yang kalian sebutkan tadi adalah satuan dari kalor jenis. Kalor jenis, bedakan kalor dengan kalor jenis. Seperti itu. Permasalahan kita awal tadi, kenapa kita itu kok menggigil ketika kehujanan? Seperti itu ya. Karena ada perubahan suhu yang begitu cepat ke tubuh kita, sehingga tubuh kita itu bereaksi, dia akan melepaskan kalor. Ketika kita kena air hujan, apalagi kalau nggak pakai mantel, meskipun pakai mantel kita kan masih kehujanan, suhu dingin akan masuk tubuh kita akan mengeluarkan atau melepaskan kalor, sehingga karena melepaskan kalor akhirnya kita akan menjadi dingin. Itu sesuai dengan prinsip asas Black. Kalor yang dilepas itu sama dengan kalor yang diterima. Semakin kita merasakan dingin, berarti kalor yang kita lepaskan itu semakin banyak. Asas Black, kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Tapi pada prinsipnya, asas Black itu ketika dua buah benda yang berbeda suhunya dicampurkan, maka kedua benda tersebut akan mencapai suhu setimbang. Sama seperti tadi kalian praktikum. Ketika ada es dimasukkan air panas, esnya dia akan mencair atau meleleh. Yang tadinya awalnya suhunya adalah -2, kalau kelompok 2 tadi adalah -2, suhu akhirnya menjadi ketika dicampur air panas adalah 36 derajat Celcius. Suhu air akhir ketika sudah dicampurkan. Dalam kehidupan sehari-hari ya seperti itu. Ketika kita kedinginan habis kehujanan ataupun setelah berenang. Ketika kita di air belum merasakan dingin, tapi ketika keluar dari kolam renang kita akan kedinginan. Kenapa? Ketika kita berenang, keluar dari air kita kedinginan. Pelepasan kalor juga. Ketika kita berenang, airnya kita banyak menerima air. Airnya banyak masuk ke tubuh kita, ke kulit-kulit kita. Ketika kita keluar dari kolam renang, otomatis airnya tadi akan keluar. Dan masih ada air yang menempel. Pasti seperti itu ya. Air yang menempel. Sehingga air yang menempel tadi akan menyerap panas dari suhu tubuh kita, sehingga tubuh kita menjadi kedinginan. Solusinya sekarang, kalau tadi masalahnya kenapa kita kedinginan, karena kita banyak mengeluarkan kalor. Sekarang solusinya biar kita tidak kedinginan, segera membilas air ketika kita berenang. Kita pakai air hangat ketika kita mandi, atau kita memakai pakaian yang tebal, biar nanti kalau pakaian yang tebal dan nyaman itu kan bisa menaikkan suhu tubuh kita, memasukkan kalor ke tubuh kita, seperti itu. Sampai sini ada yang masih bingung tentang asas Black? Semoga enggak. Ini sekarang tadi ini kesimpulannya, asas Black itu prinsipnya pada pencampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepas zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima zat yang suhunya lebih rendah. Seperti tadi, ketika kita kehujanan, banyaknya kalor yang kita lepas itu sebanding dengan ketika kita menggigil tadi. Terus lagi untuk asas Black yang dikemukakan oleh Joseph Black
itu adalah percampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepas, zat suhunya yang lebih tinggi, yang melepas kalor itu pasti suhunya yang lebih tinggi. Kalau tadi es atau air panas, yang melepas air panas. Itu sama dengan banyaknya kalor yang diterima zat yang suhunya lebih rendah. Yang suhunya rendah tadi adalah es, sehingga mencapai suhu setimbang delta T-nya. Asas Black itu dirumuskan, Hi lepas sama dengan Hi terima, sudah kalian lakukan tadi. Untuk penyelesaian soalnya. Oke, sekarang saya mempunyai 2 buah soal. Silakan nanti dikerjakan di rumah. Silakan dikerjakan di rumah. Dan jawabannya silakan dikirimkan melalui link WA yang saya kirimkan. Oke. Dan ini nanti setelah ini berarti lembar LKPD-nya dan lembar presentasinya dikumpulkan lagi. Silakan dikumpulkan lagi. Oke. Karena penilaian tadi yang saya katakan tadi, selain ada sikap, ada proses yang kalian kerjakan, ini presentasinya, dan pengetahuannya yang saya tampilkan ini, saya sudah kirimkan linknya melalui WA. Oke, sekedar sedikit untuk pembelajaran hari ini, refleksinya, menarik apa enggak? Menarik. Kira-kira tantangan yang kalian dapatkan untuk hari ini apa? Tantangan menyalakan api, apalagi menimbang, apalagi mematikan api. Masih takut semuanya ya? Ya. Ada lagi selain itu? Menghitungnya. Banyak belajar untuk oret-oret, itu nanti akan memudahkan kita, melatih kita menghitung itu enggak mungkin 1-2 kali langsung bisa, enggak mungkin, harus dicoba lagi. Penting enggak untuk belajar seperti ini? Penting. Menarik model seperti ini? Menarik karena kalian langsung praktikum, jadi langsung tahu, kelihatan hasilnya. Oke, terima kasih untuk hari ini anak-anak. Saya untuk minggu depan kita masuk materi, tetap masih di kalor, tentang perpindahan kalor. Perpindahan kalor ada banyak sekali nanti yang kita pelajari lagi. Sekian untuk hari ini. Marilah pembelajaran kita hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Terima kasih, tetap semangat belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.